Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah, membuka kajian di Sidoarum dengan belajar di Al-Aman terlebih dahulu sebelum di Al-Furqan. Al-Furqan masih libur, Pak. Alhamdulillah. Insyaallah Selasa depan masuk. Insyaallah. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kaum muslimin yang belajar di Masjid A, Masjid B maupun yang lainnya, Allah jadikan sebagai hamba. Karena salah satu di antara cara untuk bisa memupuk istiqomah adalah merapat dengan majelis ilmu. Kita mau belajar satu tema yang diberi judul penulis atau diberi judul oleh takmir, bukan? Diberi judul oleh panitia. Bapak terbaca enggak di sini, Pak? Apa bacanya, Pak? Beribadah sampai mati. Beribadah sampai mati. Baik. Tema beribadah sampai mati ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hijr. Tepatnya surat Al-Hijr ayat yang terakhir 99. Bagi yang punya mushaf silahkan dibuka surat Al-Hijr ayat yang terakhir ayat 99. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Sembahlah Rabbmu, beribadalah kepada Rabbmu hatta ya'tiyaka al-yaqin, sampai datang kepadamu al-yaqin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini nanti kita akan mengambil dua pelajaran. Pertama, pelajaran yang bisa kita ambil berdasarkan pemahaman ahlu sunnah. Dan yang kedua, meluruskan tadillu biha ala takhti'ati man dhahaba minal mulahidah ila anna al-murada bil yakin al-ma'rifatu. Famata wasala ahaduhum ila al-ma'rifati saqata anhu at-taklifu indahum. Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama untuk membantah kelompok al-mulahidah, sekte yang menyimpang dari ajaran kebenaran, di mana mereka punya pemahaman yang dimaksud al-yakin adalah ma'rifat. Famata wasala ahaduhum ilal ma'rifah, apabila seseorang sudah sampai pada tingkatan ma'rifat, saqata anhu taklifu indahum, maka dia sudah tidak punya kewajiban untuk menjalankan kewajiban syariat.
Jadi ceritanya begini. Menurut sekte yang menyimpang ini, manusia dalam menjalankan hubungan dia dengan Allah itu ada 4 tingkatan. Tingkatan yang paling bawah disebut tingkatan syariat. Tingkatan syariat itu apa, Pak? Tingkatan di mana seseorang berkewajiban untuk menjalankan syariat. Amal wajib harus dikerjakan, amal sunnah dianjurkan untuk dilakukan, amal haram tidak boleh dilakukan, dan seterusnya. Ini manusia tingkatan syariat. Manusia seperti ini contohnya siapa? Ya kita semua. Semua kaum muslimin, mereka terlahir ketika sudah baligh dalam posisi dia menginjak tingkatan yang paling bawah, yaitu tingkatan syariat. Sehingga dia berkewajiban untuk menjalankan aturan syariat. Nanti naik ke tingkatan atasnya. Tingkatan atasnya disebut dengan tingkatan thariqat. Tingkatan thariqat ini orang yang menjalankan aktivitas ibadah khusus yang dipesani oleh gurunya, dan biasanya ibadah ini tidak ada panduannya dari syariat, yang mereka sebut dengan metode suluk, sedang menjalani suluk. Orang yang sedang menjalani suluk itu beragam. Ono sing rupane bertapa di kuburan. Ada yang bentuknya jalan kaki dari Anyer sampai Panarukan. Saya sering ketemu yang kayak gitu, Pak. Bawa teken, bawa tas, kemudian dia jalan kaki ke arah timur atau ke arah barat. Dan kemudian ditarget, nanti kamu harus berkunjung ke beberapa titik wali-wali yang sudah ditentukan. Wali ini alamatnya di sini, alamatnya di sini. Ada yang bentuknya puasa ngebleng selama 3 hari 3 malam, tidak boleh makan, boleh minum. Ada yang bentuknya tidak boleh tidur selama 3 hari 3 malam. Dan beragam orang yang sedang menjalankan metode suluk untuk bisa naik tingkatan. Di tempat kami ANB itu ada salah satu remaja ya, anak muda yang mungkin usianya belum sampai 30 tahun, yang menjalankan suluk tapi gagal. Nah, mereka itu punya keyakinan kalau sudah siap menjalankan suluk kok gagal di tengah jalan, mutung, maka nanti resikonya bisa jadi gila. Dan wallahu alam, yang di dekat kami itu rodok linglung. Dia menjalani suluk tidak boleh tidur selama 3 hari 3 malam. Itu raturu itu. Ternyata enggak kuat. Dan seperti ini masih banyak di masyarakat. Mereka adalah korban-korban orang yang diajari untuk melakukan amaliyah tertentu yang tidak ada dalam syariat kita. Coba ada enggak Pak puasa tidur Pak dalam syariat kita Pak? Ada? Ada. Pas sholat rentok turu ya. Ya bukan gitu. Dia enggak boleh tidur selama 3 hari 3 malam, ngedur pokoknya. Ada dalam syariat kita seperti itu Pak? Enggak ada. Sehingga dia diajarkan untuk melakukan perbuatan yang dalam syariat kita enggak diajarkan. Nah, kalau thariqat dan suluk ini berhasil, maka dia naik jadi tingkatan hakikat. Nah, tingkatan hakikat amalan sunnah, amalan ibadah, tapi sebagian kewajiban sudah mulai digugurkan. Dan biasanya kalau sudah sampai pada tingkatan hakikat, orang itu lebih banyak menyendiri dalam kegelapan kamar, jarang berinteraksi dengan orang lain. Dia masih menyempurnakan suluk yang dia lakukan dengan riyadhah. Riyadhah itu artinya amalan-amalan tertentu. Ketika sudah berhasil, nanti dia sampai tingkatan yang tertinggi, namanya tingkatan ma'rifat. Nek wis malbu tingkatan ma'rifat, dia punya keyakinan hululiyah,
Akidah hulul itu akidah menyatu. Maksudnya manunggaling kawula lan Gusti. Antara hamba dengan Gusti, dengan Allah jadi manunggal, jadi satu. Sehingga aku dengan Allah itu sama. Wa ma huwa illa ana, wa ma ana illa huwa. Tidak lain dia adalah aku dan aku adalah dia. Aku dan dia sama. Nah, nek wis merasa bersatu antara dia dengan Allah, maka dia menganggap dirinya sudah tidak berkewajiban untuk menjalankan aturan syariat. Dan seperti ini banyak sekali korbannya. Akhirnya terkadang dijumpai, ini katanya tokoh agama, tapi kok senengane lunggone diskotik, bersanding dengan khomer, dan bahkan kadang dikerubuti dengan para wanita-wanita malam dan seterusnya. Nah, setelah di-cross-check, kenapa kamu melakukan seperti ini? Loh, saya kan sudah sampai derajat ma'rifat. Kabeh iki wis halal. Apapun yang saya pandang di depan saya, ini hanya nirwana. Semuanya makhluk dan tidak berlaku bagi saya. Makanya disebut oleh Ibnu Katsir, wasala ahaduhum ilal ma'rifah saqata anhu taklif indahum. Kalau sudah sampai pada derajat ma'rifat, maka dia meyakini dirinya sudah gugur kewajiban semua syariat. Tidak lagi berlaku hukum halal haram, sudah enggak ada. Mau mendem monggo, ra salat monggo, ra poso ya monggo. Dan mohon maaf, sebagian di antara tokoh-tokoh yang terkenal di negara kita itu punya keyakinan seperti ini, sehingga sampai dijumpai orangnya enggak sholat, sampai dijumpai orangnya tidak sholat. Tapi dia juga punya keyakinan, kok ora Jumatan nggih Pak? Oh niku Jumatan di mana? Di atas godong. Nah, Jumatannya ning dhuwur godong, ora ketok. Jumatannya di atas daun pisang. Ada yang Jumatannya di Mekah, Jumatan di Madinah, dan aneka keyakinan yang lain. Kaya ngono pengikute percaya. Seperti itu penganutnya percaya. Lalu kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, wa hadza kufrun wa dhalalun wa jahlun. Dan ini adalah praktek kekufuran, praktek kesesatan dan kebodohan. Fa innal anbiya'a alaihimus salam kanu hum wa ashabuhum a'laman nasi billah wa a'rafahum bihuquqihi wa sifatihi wa ma yastahiqqu min at-ta'dhim wa kanu ma hadza a'badan nasi wa aktsaran nasi ibadatan wa muwadhabatan ala fi'lil khairat ila hinil wafat. Lalu kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, ini adalah bentuk kesesatan dan kebodohan. Padahal para nabi yang mereka punya banyak kelebihan, orang yang paling tahu tentang Allah, yang paling ngerti tentang makrifat kepada Allah, tahu tentang hak-hak Allah dan sifat-sifat Allah, meskipun demikian mereka adalah orang yang paling rajin ibadah sampai kapan? Ila hinil wafat, sampai ketika mereka mati. Nabi Muhammad SAW tetap sholat jamaah sampai beliau tidak bisa berdiri keluar rumah. Padahal rumah beliau dengan masjid mepet, sehingga ketika beliau sakit sudah nggak bisa lagi bangun, barulah Nabi SAW tidak sholat jamaah di masjid. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, praktek seperti ini, walhamdulillah kita diberi petunjuk oleh Allah, tidak berminat untuk bergabung di sana. Ada yang pengen sampai derajat ma'rifat, angkat tangan. Nanti tak tunjukkan rumusnya. Enggak ada. Walhamdulillah. Kita enggak berminat. Ngapain sih jadi wong koyo ngono? Tujuannya apa? Saya enggak punya minat sama sekali. Saya ingin tetap jadi hamba, orang yang beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah sampai saya mati. Itulah seorang hamba yang dia tahu siapa dirinya dan di mana posisinya sampai dia mati. Ada satu cerita ya. Sudah pernah dengar ceritanya belum? Bagaimana?
Oh belum. Jadi kejadian ini dialami oleh Abdul Qadir Al-Jailani. Saya mendengar cerita ini dari Syekh Masyhur Hasan Salman, salah satu muridnya Syekh Albani. Syekh Masyhur ini cerita tentang kejadian yang pernah dialami oleh Abdul Qadir. Abdul Qadir ini salah satu ulama yang dikenal zuhud dan banyak memberikan nasihat sehingga terkenal di masyarakat sebagai alim rabbani bermadzhab, apa madzhabnya? Hambali. Abdul Qadir Al-Jaili atau Al-Jailani itu madzhabnya Hambali. Suatu ketika beliau qiyamul lail. Tiba-tiba di tengah beliau sedang berzikir. Jadi selesai salat, zikir, salat lagi zikir. Keluar cahaya, Pak, di sudut ruangan. Keluar cahaya di sudut ruangan. Lalu cahaya ini bisa berbicara dan menyampaikan, wahai Abdul Qadir, mulai malam ini kamu sudah sampai pada derajat ma'rifat. Maka aku tetapkan kamu tidak lagi berkewajiban untuk menjalankan aturan syariat. Akhirnya cahaya tadi diapain? Diludahi oleh Abdul Qadir. Didoni, Pak. Saya nggak bisa praktek di depan ini ya. Sudah? Dan beliau mengatakan, ikhsa ya mal'un. Pergilah, terhina kamu wahai al-mal'un, wahai makhluk yang terlaknat. Langsung redup cahaya tadi, hilang. Terus keluar suara. Ujian yang kedua tidak kalah berat dibandingkan yang pertama. Wahai Abdul Qadir, engkau telah diselamatkan oleh ilmumu. Padahal aku menyesatkan banyak orang dengan cara seperti ini. Sekian puluh ahli ibadah. Sekian puluh ahli ibadah. Tapi beliau sadar, setelah diuji yang pertama, setan menguji yang kedua. Ujiannya apa yang kedua ini? Agar ujub dengan ilmunya. Langsung beliau mengatakan, bukan dengan ilmuku, tapi dengan rahmat Allah. Ya. Subhanallah. Seperti ini cara iblis dalam menggoda manusia. Ada banyak orang yang tertipu dengan rajin ibadah yang dia lakukan, rajin poso, rajin qiyamul lail, rajin tahajud. Tiba-tiba ketemu seperti ini, Pak. Saat ketemu seperti ini, gumun, langsung ujub. Nah, jadi kayak tadi. Oh, berarti aku sudah sampai pada tingkatan ma'rifat. Walhamdulillah, kita tidak memiliki seperti itu. Ada juga orang yang kadang ngaku bermimpi ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nek wis ngaku bermimpi ketemu Nabi, wah engko dadi aneh-aneh gitu. Padahal belum tentu yang dia lihat itu Nabi. Makanya dulu Muhammad bin Sirin, seorang ulama tabi'in, ketika beliau dilapori oleh seseorang, aku ketemu Nabi, coba ceritakan gimana ciri fisik yang kamu jumpai tadi. Kalau kemudian nggak cocok seperti ciri fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka langsung dikatakan itu bukan nabi, itu setan yang berpura-pura ngaku sebagai nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Faman ra'ani faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatamatsalu bi." Siapa yang mimpi melihat aku, berarti memang betul dia melihat aku. Karena setan tidak bisa menampakkan diri berubah wujud seperti aku. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kemampuan setan untuk menampakkan diri dalam mimpi hamba berubah wujud seperti Nabi SAW. Tapi setan mungkin menampakkan diri sebagai sosok tertentu lalu ngaku aku Nabi. Ngaku Nabi, itu mungkin ya. Ada orang misalnya mimpi, saya melihat sosok Nabi. Yang kamu lihat gimana? Dari belakang ya. Rambutnya dawa sampai pundak, putih semuanya ya. Kulit-kulitnya putih,
kakinya putih, semuanya serba putih. Mas, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ubannya bisa dihitung. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku bisa menghitung uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang putih dawa tekan pundak putih kabeh, itu dudu Nabi. Nggawa tas Hello Kitty, apalagi kayak gitu maksudnya. Mungkin itu seorang Nabi. Nah, aneh-aneh. Dan kadang orang cerita itu parsial. Saya lihat kaki beliau, cuman kakinya tok. Iya, saya cuma nampak kakinya saja. Beliau berada di atas kuda, kelihatan kakinya saja. Loh ketok sikile tok kok sampean wis percaya itu Nabi. Dari mana? Makanya yang kayak gini enggak usah digubris ya. Sehingga pada asalnya kalau orang tidak bisa cerita apa yang dia lihat itu apakah betul Nabi ataukah tidak, Anda tidak perlu percaya. Rasulullah SAW punya ciri-ciri fisik yang diceritakan oleh para sahabat dengan sangat lengkap. Kalau Bapak Ibu ingin melihat seperti apa ciri fisik beliau, Anda bisa baca buku judulnya Syama'il Muhammadiyah. Buku judulnya Syama'il Muhammadiyah. Baik. Ini penjelasan Ibnu Katsir berkaitan dengan pemahaman yang salah tentang makna al-yakin dari kelompok yang menyimpang tadi. Sekarang kita beralih kepada makna al-yakin menurut Ahlus Sunnah. Menurut Ahlus Sunnah, makna al-yakin di sini artinya adalah al-maut. Al-yakin di sini adalah al-maut. Sebagaimana keterangan yang dinukil oleh At-Tabari dalam tafsirnya dari banyak ulama ahlu sunnah masa silam, min ta'wilihim lil yakin fi hadhil ayat bil maut. Mereka menafsirkan al-yakin dalam ayat ini tafsirnya adalah al-maut. Al-yakin di sini maknanya adalah kematian. Sehingga tafsir Ahlussunnah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yakin. Makna al-yakin apa? Kematian. Qala al-Qurtubi, kata al-Qurtubi, wal muradu istimrarul ibadati muddata hayatihi. Dan yang dimaksud dalam ayat ini adalah terus melakukan ibadah muddata hayatihi, sepanjang hidupnya. Kama qala al-'abdus salih, sebagaimana perkataan seorang hamba yang saleh. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah mewasiatkan kepadaku untuk melakukan salat dan zakat ma dumtu hayya, sepanjang hidupku. Ini perkataan siapa? Nabi Isa alaihissalam. Perkataan Nabi Isa waktu kapan? Waktu masih bayi. Nabi Isa waktu masih bayi digendong oleh Maryam. Lalu beliau datang pulang ke kampung halamannya. Maka begitu Maryam datang ke kampung halamannya, semua masyarakatnya emosi. Nuduh Maryam zina. Rantai bojo gawe anak. Iki sapa sing lanang? Sampai mereka mengatakan, ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya. Wahai Maryam, kamu telah membawa sesuatu yang buruk, yang heboh di masyarakat. Tapi Maryam diperintahkan oleh Allah enggak usah ngomong. Beliau diperintahkan untuk apa? Puasa, bicara. Karena percuma saja kau jelaskan, enggak bakalan ada orang yang percaya. Penjelasan itu Allah nanti akan menjelaskan. Melalui siapa? Melalui Nabi Isa. Begitu semuanya berkata kepada Maryam, bapakmu itu orang baik, ibumu juga bukan wanita yang jahat. Kamu itu orang seperti ini, kok bisa-bisanya datang bawa anak randuwe bojo iki piye? Lalu Nabi Isa yang bicara. Maryam berisyarat, fa asyarat ilai. Maryam cuma berisyarat ke arah bayi tadi. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Maka mereka mengatakan, loh kita gimana mau bicara sama orang, sama bayi yang masih digendongan? Barulah Nabi Isa bicara. Qala inni Abdullah
ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Si bayi ini yang digendong oleh Maryam, dia memperkenalkan dirinya. Qala, beliau berkata, Inni Abdullah, aku adalah hamba Allah. Dia bicara di tengah kerumunan banyak orang, didengar banyak orang. Sehingga identitas pertama yang disampaikan oleh Nabi Isa, ketika beliau menceritakan siapa dirinya, beliau mengatakan, aku adalah hamba Allah, bukan anak Allah. Kemudian Nabi Isa menyampaikan satu kalimat, wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan Allah mewasiatkan kepadaku untuk melakukan salat dan zakat sepanjang aku hidup. Baik. Selanjutnya kita bacakan tafsir Ibnu Katsir. Wa qala Ibnu Katsir fi tafsirihi. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, annal yaqina ha huna huwal maut. Yakin di sini maknanya adalah kematian. Ada kata yakin dalam Al-Qur'an yang bermakna kematian, tidak ada lain selain makna kematian. Seperti yang Allah sebutkan di surat Al-Muddatsir. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dialog penduduk neraka. Ketika penduduk neraka itu ditanya, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian kok nyemplung neraka? Kenapa kalian tuh nyemplung neraka? Qalu, maka mereka menjawab. Qalu, coba lihat jawaban penduduk neraka ketika ditanya kenapa masuk neraka. Lam nakum minal musallin wala nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin. Saat penduduk neraka itu ditanya oleh Allah, kenapa nyemplung neraka? Mereka mengatakan, dulu kami enggak salat. Satu ya. Wala nut'imul miskin, kami tidak memberi makan orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, kami dulu hidupnya isinya hanya bergurau bersama dengan orang yang hidup berlimpah dunia. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami mendustakan agama. Yaumuddin, mendustakan hari pembalasan, mendustakan akhirat. Enggak percaya akan adanya akhirat. Hatta atanal yakin, dan kami dalam kondisi seperti ini sampai datang kepada kami al yakin, kematian. Al yakin di sini maksudnya adalah kematian. Sudah? Sehingga 4 alasan ini sebab orang masuk neraka. Saya mau tanya, ada enggak dari 4 alasan ini yang bentuknya dulu setelah saya mati saya tidak ditahlili? Ada enggak? Enggak ada. Yang itu menjadi ketakutan sebagian orang. Aku engko nek mati ra ditahlili ora mlebu swarga lek. Jare sinten? Padahal dalam Al-Qur'an enggak ada yang seperti itu. Karena ada sebagian orang yang punya keyakinan, mohon maaf ya, ini keyakinan yang berbahaya. Ratau salat, ratau poso, tapi yakin mlebu swarga. Dengan alasan apa? Engko nek aku mati, pripun? Sing penting ditahlili. Engko nek aku mati ditahlilke kan mlebu napa? Tahlil. Engko nek aku mati ditahlilke mlebu swarga. Sehingga dia ketika hidup ora tau salat, ora tau poso, uripe mung mikir donya, tapi dalam keyakinan dia nanti kalau mati bisa masuk surga. Karena tadi, Pak. Maka coba direnungkan ya. Yang seperti ini nasibnya gimana? Padahal Allah sudah menyebutkan saat penduduk neraka itu ditanya, kenapa kok nyemplung neraka? Aku dulu ra salat, dulu tidak memberi makan orang miskin, gak peduli dengan orang lain. Dulu seperti ini, sampai dia mengatakan hatta atanal yakin, sampai datang kepada kami al yakin, kematian.
Wa fi sahih, dan disebutkan dalam hadis yang sahih dari Kharijah bin Zaid bin Thabit. Dari Kharijah bin Zaid bin Thabit. Dari Ummul Alla. Ummul Alla salah seorang wanita dari Ansar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma dakhala ala Uthman ibni Mad'un wa qad mata. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi jenazahnya Uthman bin Mad'un yang ketika itu sudah mati, qalat Ummul Alla, maka Ummul Alla mengatakan, rahmatullahi alaika Abas Sa'ib, fa syahadati alaika laqad akramakallah. Semoga Allah merahmatimu wahai Abu Sa'ib. Aku bersaksi Allah telah memuliakanmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ummul Alla, "Wa ma yudrika anna Allah akramahu?" Dari mana kamu tahu kalau Allah telah memuliakan Abu Sa'ib? Faqultu, maka kata Ummul Alla, aku jawab, bi abi wa ummi ya Rasulullah. Faman? Faqala, kemudian Ummul Alla mengatakan, ya Rasulullah, lalu siapa lagi yang dirahmati oleh Allah dan dimuliakan oleh Allah? Kemudian Nabi SAW mengatakan, amma huwa faqad ja'ahul yakin. Dia saat ini, Uthman bin Mad'un, dia telah datang kepadanya al-yakin. Al-yakin maksudnya apa? Kematian. Wa inni la arju lahul khairah, dan aku berharap orang ini orang baik. Jadi maksud dari hadis ini adalah ketika Uthman bin Mad'un itu meninggal, Ummul Alla itu memastikan kalau Uthman ini dimuliakan oleh Allah. Maka Nabi SAW tanya, dari mana kamu tahu kalau dia dimuliakan oleh Allah? Kan kita nggak tahu. Karena itu kalau ada orang yang meninggal, kita tidak boleh memastikan. Sing mati ki mesti mlebu swarga. Sampeyan ngerti tekonti. Bukan dia orang baik, Pak. Rajin sholat, rajin ini, rajin ini. Iya, kita boleh berharap dia mendapatkan kebaikan, tapi memastikan tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena memastikan itu berarti Anda sudah tahu hal yang gaib. Padahal nggak mungkin Anda tahu hal yang gaib. Karena itu Nabi SAW hanya mengatakan, amma huwa faqad ja'ahul yakin. Dia telah datang kepadanya al-yakin, yaitu kematian. Wa inni la arju lahul khaira, dan aku berharap dia mendapatkan kebaikan. Baik. Karena itu yang lebih tepat, orang yang mati kita doakan, bukan kita pastikan. Doa dengan memastikan dua hal yang berbeda. Nggih, nyuwun sewu nggih. Orang Jawa nyebut orang yang sudah mati itu dengan sebutan apa? Jenat. Kenapa? Jenat. Tahu jenat, Pak? Nggih, jenate nggih. Jenat dari kata jannah. Dari kata jannah, artinya apa? Surga. Sehingga kabeh sing mati disebut jennate. Jennate Paimin, jennate Paijo. Loh, sampean dari mana tahu kalau dia masuk surga? Nah, kalau mendoakan rahmat boleh. Semoga Allah merahmati beliau. Allahu yarham atau rahimahullah, atau almarhum, orang yang semoga dirahmati Allah, itu boleh. Ngerti nggih? Tapi kalau memastikan tidak boleh. Nggih. Swargi Mbah sinten? Swargi Mbah sinten? Nyebutin apa? Swargi. Kenapa disebut swargi, Pak? Hah? Kabeh wong mati kenapa disebut swargi? Masuk surga. Kata siapa? Niku ndisi kersa. Ndisi kersaning Gusti Allah. Ya, kita ganti istilah seperti ini ya. Almarhum pakai almarhum atau rahimahullah.
Jangan pakai jannate, suwargi dan seterusnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi Ummul Ala ketika mengatakan orang ini dirahmati oleh Allah, orang ini dimuliakan oleh Allah, mlebu swarga. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, sampean ngerti tekon ndi? Wa ma yudriki annallaha akramahu. Dari mana kamu tahu kalau Allah memuliakan orang ini? Enggak ngerti. Maka kata beliau, wa inni la arjulahul khair. Aku berharap beliau mendapatkan kebaikan. Hadis riwayat Bukhari. Maka dari sinilah kita diajarkan bahwa kalau ada orang meninggal, kita tidak memastikan tapi mendoakan. Semoga yang bersangkutan masuk surga. Baik. Nah, ini tadi Nabi SAW menyebut dia telah datang al-yakin, maksudnya kematian. Dan seorang hamba ketika telah datang kematian disebut berarti dia sudah sampai pada tingkatan yakin. Karena begini, yakin itu ada 3 tingkatan. Apa saja? Ilmul yakin. Yang kedua, ainul yakin. Yang ketiga, hakul yakin. Sudah? Bisa diulang? Ada berapa tingkatan? Coba sebutkan. Ilmu al-yakin, ainul yakin, hakul yakin. Yakin yang mana yang bernilai ibadah dan diakui oleh syariat? Yang ilmul yakin. Kalau sudah ainul yakin dan hakul yakin, sudah tidak diakui. Maksudnya beripun, Pak? Ilmul yakin itu yakin yang terbit, yang muncul dari mendengar dalil, membaca dalil, mendengar dalil. Besok itu ada malaikat mungkar nakir, ada pertanyaan kubur, ada hisab, ada surga dan neraka besok. Nah, kita kan seperti itu baru sebatas apa? Mendengar dari apa? Dalil. Jenengan ngerti kalau besok ada ini, ada hari kiamat, besok matahari akan terbit dari barat, akan muncul ini, itu berdasarkan apa? Dalil. Nah, hanya dengan membaca dalil jenengan yakin, berarti sudah punya ilmul yakin. Tapi ada enggak, Pak, orang yang enggak percaya? Banyak. Aku ora percaya, mosok ono akhirat, mosok ono malaikat mungkar dan nakir, mosok ono surga dan neraka. Iku priye? Saya enggak percaya, enggak masuk akal, Mas. Ramato akal. Nah, di saat mereka menolak percaya itu dengan alasan enggak masuk akal, mereka nanti ketemu. Begitu dia mati, loh, berarti bener sing dhisik yang dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka mengatakan wasadaqal mursalun. Para rasul itu benar. Berarti benar apa yang disampaikan oleh para rasul itu. Maka saat mereka dibangkitkan dalam alam kubur, mereka mengatakan di mana? Man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Mereka mengatakan, siapa yang membangunkan kami mim marqadina, dari tempat tidur kami? Lalu dia bilang apa? Hadza ma wa'ada ar-rahman. Ini adalah apa yang dulu dijanjikan oleh Ar-Rahman. Wasadaqal mursalun, dan benar apa yang disampaikan oleh para rasul. Tapi nek wis ketemu seperti ini, ya sudahlah, sekarang aku beriman. Ditompo enggak, Pak? Hah? Diterima enggak? Kenapa tidak diterima? Sudah sampai derajat ainul yakin. Nah, saiki kowe wis ngerti, sudah melihat langsung, kok gek ngaku beriman, ra ditompo. Makanya ketika matahari terbit dari barat, iman seseorang sudah tidak diterima, karena dia sudah melihat langsung.
Iman diterima kalau belum melihat. Sehingga wong kafir semuanya besok begitu dia berada di yaumil kiamah jadi mukmin. Tapi diterima enggak? Tidak. Kenapa? Karena gunane. Selesai perang Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan tokoh-tokoh musyrikin yang mati di perang Badar, dijadikan satu, direbokno di mana? Di sumur. Ada sumur mati yang sudah tidak produktif. Jasadnya Abu Jahal dilebokno ning kono. Umayyah bin Khalaf wong lemu gede. Karena enggak kuat untuk dimasukkan sampai dimutilasi. Potong-potong lebokno. Karena nek dilebokno dadi siji ra sedeng, ora kuat ya. Sudah selesai mereka dimasukkan ke dalam sumur Kalalib di salah satu sumur Badar. Sekian hari, mungkin 3 hari atau berapa, Nabi SAW datang ke situ. Terus ceramah di sumur tadi. Dan beliau tanya, wa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Faqad wajadna ma wa'ada rabbuna haqqan. Wahai para pembesar-pembesar Quraisy, apakah kalian sudah menjumpai apa yang dulu dijanjikan oleh Rabb kalian? Umar tanya, ya Rasulullah, wa hal yasma'unak? Ya Rasulullah, apakah mereka mendengarkan suara Anda? Kemudian Nabi SAW menyampaikan, ma anta bi asma'a minhum walakinnahum la yujibun. Kamu tidak lebih mendengar daripada mereka, tapi mereka tidak bisa merespon karena wis mati kabeh. Nabi SAW tanya, apakah kalian sudah menjumpai kebenaran dari apa yang dijanjikan oleh Allah? Dan aku sudah menjumpai kebenaran yang dijanjikan oleh Allah, kemenangan perang Badar. Tapi mereka nggak bisa jawab. Baik, di posisi itulah orang kalau sudah sampai ainul yakin tidak diterima. Nek wis mati dia bisa melihat, oh ditumpakkan oleh Allah surga, ditampakkan oleh Allah neraka, tapi dia tidak bisa beriman. Fir'aun nalikane tenggelam sudah digulung-gulung dengan air laut. Dalam posisi seperti itu dia baru ngaku beriman. Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Aku beriman kepada Allah la ilaha illa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Diterima enggak imannya Fir'aun? Tidak. Karena dia baru ngaku beriman setelah mau mati, sekarat. Maka dijawab oleh malaikat, al-an wa qad asaita min qabl. Saiki gek gelem beriman padahal sebelumnya kamu maksiat, kamu durhaka. Sebagian riwayat menyebutkan disesali lumpur, ditenggelamkan. Baik. Demikian jamaah, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah jadikan kita sebagai hambanya yang terus istiqomah beribadah kepada Allah sampai kapan? Sampai kapan? Sampai mati. Dan orang bisa beribadah sampai mati kalau yang bersangkutan tidak pikun. Maka bagian dari doa agar kita bisa istiqomah adalah memohon perlindungan kepada Allah tidak mengalami pikun. Pripun dungane, Pak? Wa a'udzubika minal harami, atau wa a'udzubika an uradda ila ardalil umur. Wa a'udzubika minal haram, aku berlindung kepadamu ya Allah dari pikun. Atau kalimatnya wa a'udzubika min an uradda ila ardalil umur, dan aku berlindung kepadamu ya Allah jangan sampai aku dijadikan dalam kondisi ardalil umur, dalam keadaan usia yang paling hina, usia pikun. Wis ra iso, ibadahnya sudah tidak berlaku.
Wallahu alam. Ada tanya? Cukup ya? Nah, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnah faqbidna ilaika ghaira maftun maftunin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.